Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di mana saja berada, semoga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan segala bentuk tugas dan kewajiban kita dengan sesungguhnya dan sebaik-baiknya, ya. Bapak Ibu, kita pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan eh, aplikasi raport untuk pengolahan nilai kurikulum merdeka yang biasa disebut raport intrakurikuler untuk kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, aplikasi ini kami buat dengan sangat sederhana yang dimana di sini dapat kita lihat ada beberapa menu yang nantinya akan mengarahkan Bapak Ibu yang menjadi panduan Bapak Ibu untuk mengisi atau mengolah daripada penilaian raport untuk kurikulum merdeka. Bapak Ibu, kita coba yang dashboard ini. Dashboard ini isinya adalah yang ini ya, Bapak Ibu. Ada jumlah siswa, jumlah rombel ini secara otomatis akan terisi. Begitu juga yang ada data di sini ya, Bapak Ibu. Semuanya akan otomatis terisi. Di mana kita ngisinya? Ya, sebentar dulu ya. Nah, baik, yang berikutnya ini dashboard ya, Bapak Ibu. Yang berikutnya data umum sekolah. Kita klik di sini Bapak Ibu isi ya. Bapak Ibu isi datanya, silahkan mau diganti, maka nanti secara otomatis di dashboard itu ketika Bapak Ibu menghilangkan ini semua, maka di dashboard di sini akan kosong ya, Bapak Ibu. Di situ akan kosong. Oleh karena itu Bapak Ibu isi ini untuk data umum sekolah ya, dari nama sekolah, nama kepala sekolah, nama wali kelas ya, Bapak Ibu. Berikutnya di sini, di sebelahnya di sini ya, ada mata pelajaran, daftar mata pelajaran. Silahkan Bapak Ibu isi, bisa diganti ya Bapak Ibu, bisa diganti nih semua. Nah, sampai di sini bisa diisi semua ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk membuatkan kode ya, kode mata pelajaran yang akan nantinya akan masuk ke penginputan nilai. Nah, setelah Bapak Ibu isi semua ini, baru Bapak Ibu isi ekstrakurikuler yang ada di sekolah Bapak Ibu. Berikutnya, kita masuk ke data guru. Silakan Bapak Ibu isi nama Bapak Ibu guru kita di sekolah kita masing-masing ya. Di sini kita isi. Nah, setelah Bapak Ibu isi data guru, data wali kelas Bapak Ibu isi berikutnya ya. Bapak Ibu isi data wali kelas. Dan setelah Bapak Ibu mengisi data wali kelas di sini, berikutnya data siswa ini yang luar biasa penting ya. Nah, Bapak Ibu isi datanya. Data siswa ini akan tampil di raport siswa kita. Begitu juga nanti di cover dan identitas siswa kita, di lembar identitas siswa-siswa kita ya. Nah, sehingga Bapak Ibu silahkan isi siswa di sini ya. Sampai dengan akhir di situ sekolah asalnya di mana Bapak Ibu isi ya. Data-data siswa kita. Berikutnya setelah data siswa, data rombel. Nah, Bapak Ibu juga di sini silahkan mengisi data rombel di sekolah kita. Misalnya kelas 10 berapa, karena nanti akan masuk di aplikasi, akan link begitu ya, akan ngelink ke aplikasi berikutnya. Setelah Bapak Ibu isi di sini ada kelas, fase jurusan, jumlah siswanya berapa, Bapak Ibu isi ya. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Setelah Bapak Ibu isi data rombel sekali lagi, baru kita masuk ke input capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu dihadapkan dengan beberapa menu kembali, menu setiap mata pelajaran, di mana mata pelajaran ini muncul di setelah Bapak Ibu ngisi tadi di data sekolah itu ya, Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu klik mata pelajarannya, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu silahkan buat tujuan pembelajaran kira-kira apa gitu kan, yang di setiap mata pelajarannya. Yang di setiap mata pelajaran. Lalu Bapak Ibu kembali lagi ke input CP. Ini untuk pendidikan agama Islam ya, Bapak Ibu. Untuk pendidikan agama Islam. Berikutnya kita input CP lagi di misalnya pendidikan kewarganegaraan. Silahkan Bapak Ibu isi di sini ya. Isi materinya, tujuan pembelajarannya, karena nanti akan dimunculkan di deskripsi. Kita kembali lagi ke sini dengan input CP, klik menu input CP. Misalnya di mata pelajaran sosiologi misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan isi sekali lagi setiap materi pelajaran yang pernah Bapak Ibu ajarkan di semester 1. Berikutnya, setelah penginputan CP ini selesai, Bapak Ibu ya. Setelah penginputan tujuan pembelajaran, setiap mata pelajaran sudah selesai, Bapak Ibu lakukan klik input nilai di sini ya. Nah, Bapak Ibu di sini dapat kita lihat bahwa di sini sudah ada PAI, PKN. Ini adalah merupakan hasil dari kode yang pernah Bapak Ibu buat di sini tadi ya, di data sekolah umum. Di data sekolah umum ya. Di input nilai ya, Bapak Ibu silahkan input nilainya. KKTP silahkan Bapak Ibu buat KKTP-nya. KKTP dalam mata pelajaran PAI itu berapa, nilai raportnya berapa. Jadi Bapak Ibu, nilai raport yang di sini adalah merupakan nilai jadi ya. Nilai jadi. Jadi nilai yang di sini merupakan hasil olahan dari nilai sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, formatif 1, formatif 2 dan seterusnya. Maka hasil akhirnya adalah di sini. Sumatif akhir dari semua itu adalah nilai raport. Jadi 95, angka 95, 90, 89, 92 di sini adalah merupakan nilai akhir yang akan ditampilkan di raport peserta didik kita. Silahkan Bapak Ibu isi nilai raportnya berapa, nilai akhir ya. PAI, PKN, dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu isi sampai selesai. Ya. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi, sampai dengan di sini Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ada absensi. Ya, ada absensi, silahkan Bapak Ibu isi dengan angka ya. Berapa hari anak kita tidak masuk, berapa kali izin, berapa kali tanpa keterangan. Di sebelahnya lagi ada ekstrakurikuler. Bapak Ibu silahkan mengisi dengan angka ya. Penilaian di ekstra pramuka itu berapa, di tahfiz berapa. Nah, ini nama ini tidak boleh diganggu-gugat ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah data ini sudah link dari data umum sekolah yang tadi di sini ya, di ekstra di sini. Sudah ngelink di sini ya Bapak Ibu. Jadi input nilai sampai dengan di sini sudah ekstrakurikuler, silahkan Bapak isi dengan angka juga ya. Dan terakhir biar ada ini lebih mengikat emosional kita sama siswa, catatan wali kelas perlu kita ketikkan di sini. Bapak Ibu silahkan sebagai wali kelas untuk mengetikkan penjelasan, harapan, dan menunjukkan agar anak-anak kita bisa menjadi termotivasi dengan apa yang kita katakan di sini. Misalnya kalau memang Bapak Ibu wali kelas bisa membuat kata-kata mutiara, silahkan dibuat di sini ya. Begitu Bapak Ibu, silahkan diselesaikan di sini data-data nilainya. Nah, setelah itu sebenarnya kalau sudah nilai ini selesai, aman sudah kita ya. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu itu, kita klik proses deskripsi untuk mata pelajaran. Nah, di sini proses deskripsi maksudnya adalah Bapak Ibu tinggal memilih, karena tadi kan sudah kita inputkan CP.
Kita inputkan CP-nya di sini ya. Nah, kita input CP, lalu di proses deskripsi di sini apa yang harus kita lakukan? Kita klik lagi di sini, misalnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik satu ketika anak-anak kita sudah mencapai KKTP, tetapi materinya Bapak Ibu tidak akan tampilkan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti melihat hasilnya, misalnya di sini ada satu, maka di sini satu maksudnya itu adalah akan tampil nanti di deskripsi yang ada di lembar rapor peserta didik kita. Bapak Ibu tinggal ketikkan angka 1 dan angka 0 saja. Pilih antara angka 1 dan angka 0, Bapak Ibu ya. Jadi sampai akhir, sampai berapa TP? TP yang sudah Bapak Ibu masukkan seperti di sini. Kita lihat misalnya di pendidikan agama Islam, misalnya Bapak Ibu pilih 3 TP, misalnya di sini ya. Misalnya Bapak Ibu memilih 3 CP tidak masalah ya. Tidak masalah, terserah Bapak Ibu mau membuat CP seberapa, yang penting kami sudah menyiapkan 20 kolom di sini ya, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini ya, proses deskripsi pendidikan agama. Nah, sekali lagi di sini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu ketik angka 1, angka 0 jika Bapak Ibu tidak ingin menampilkan deskripsi. KKTP maksudnya sudah mencapai KKM atau KKTP anak-anak kita ya, daripada materi yang pernah kita ajarkan. Nah, setelah itu ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi tetapi harus diingat Bapak Ibu. Jadi semua di sini harus diisi ya. Semuanya harus diisi. Semuanya harus diisi. Misalnya saya kosongkan di sini di PAI, misalnya saya kosongkan nanti. Nanti kita coba ya. Saya kosongkan. Nah, di sini saya kosongkan ya. Nah, sekarang kita coba untuk, karena data siswa sudah ada, input CP sudah kita lakukan, penginputan nilai sudah kita lakukan, terus proses deskripsi sudah kita lakukan misalnya, atau belum kita lakukan, proses deskripsi belum kita lakukan ya. Nah, kita kosongkan di sini dulu. Ya, coba kita lihat di cetak rapor KM. Apa hasilnya? Nah, di pendidikan agama Islam, siswa 1 menunjukkan pemahaman dalam materi. Siswa 1 membutuhkan bimbingan dalam materi. Di mana capaian kompetensi, deskripsi pada capaian kompetensi di sini adalah silahkan Bapak Ibu, sebagaimana CP yang tadi, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang sebelumnya tadi itu adalah sebagaimana yang diharapkan adalah siswa A menunjukkan pemahaman yang tertingginya dalam materi apa. Nah, di situ juga di satu sisi siswa kita belum mencapai KKTP misalnya, yang dimana dia butuh bimbingan, maka disinilah dia isinya. Sekarang kita kembali ke deskripsi, proses deskripsi yang tadi. Kita input nilai, proses deskripsi ya. Oke, tadi PAI kan? Sudah dilihat tadi PAI-nya. Nah, di sini ya, siswa menunjukkan pemahaman dalam materi. Oke. Sekarang kita isi input nilai, proses deskripsi pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kita isi 1 1 1 1. Misalnya yang siswa 2 1 0 1 0, siswa 3 0 0 1 0. Sini 0 1 1 1 1 0. Oke. Nah, saya coba di sini ya. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran 1 yang pernah kita dibuat tadi yaitu mana dia? Nah, kita kembali di sini dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Di proses deskripsi yang tadi,
di sini Bapak Ibu kita sudah isi ya. Ini menunjukkan sudah mencapai KKM, anak tersebut sudah mencapai KKM. Ini untuk menampilkan di deskripsi yang tadi, ya Bapak Ibu. Nah sekarang setelah kita isi semua di sini, kita coba cetak raport, ya. Kita lihat. Nah di sini sudah berisi Bapak Ibu, ya sudah berisi. Siswa 1 membutuhkan bimbingan dalam materi. Nah di sini kita isi lagi. Karena kita tidak ingin menampilkan di situ tadi ya, ada nolnya. Misalnya di sini lagi proses deskripsi, misalnya di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, coba kita cek di raportnya. Nah, di sini masih ya. Nah, semuanya muncul ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Coba kita isi ulang ya, Bapak Ibu. Di sini 111 kita kasih 0. Misalnya kita lihat cek dulu ya. Seperti apa hasilnya. Nah, di sini sudah siswa 1 menunjukkan pemahaman dalam materi Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Siswa 1 membutuhkan bimbingan dalam materi berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan su'ubul iman. Su'abul iman ya. Itu Bapak Ibu. Jadi di input nilai di sini ya, di input nilai proses deskripsi ini Bapak Ibu lakukan di sini ya. Nah, ketik angka 1 atau angka 0. Angka di KKTP itu ketika anak sudah mencapai KKM atau KKTP silahkan ketikkan angka 1. Bapak Ibu ingin menampilkan klik angka 1, tidak klik angka 0. Sehingga di cetak raport akan muncul seperti ini. Nah, berikutnya apa lagi? Cetak raport input nilai, cetak rapor. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mencetak ya. Bagaimana dengan siswa yang berikutnya, siswa kedua, ketiga dan seterusnya? Tinggal Bapak Ibu cari di sini. Nah, di sini ya, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, sini Bapak Ibu tinggal cari ya. Nah, di sini. Bagaimana tinggal Bapak Ibu tinggal tinggal kontrol P saja untuk mencetak. Nah, gimana rupanya? Seperti inilah rupanya Bapak Ibu. Nah, asik kan? Nah, ini merupakan hasil pengolahan nilai yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat ya. Tinggal Bapak Ibu cetak raportnya. Jangan lupa isi semua data yang sudah diminta Bapak Ibu. Oke, berikutnya bagaimana dengan lembar identitas dan lembar cover, Pak? Nah, ada yang bertanya ini. Oke, untuk lembar identitas, karena tadi kita sudah isi semuanya. Untuk lembar identitas, kita cetak, klik cetak identitas. Di sini Bapak Ibu, identitasnya. Kita coba cek, kita print. Beginilah rupanya. Nah, beginilah tampilannya Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu isi di yang tadi sebelumnya, di data-data sebelumnya. Bagaimana untuk siswa berikutnya? Tinggal Bapak Ibu lihat di sini ya. Kita kembali, lembar cover ada di cetak cover. Nah, Bapak Ibu di sini covernya. Ya, coba kita cek di previewnya. Nah, beginilah hasilnya. Bapak Ibu tinggal cetak ya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, ini adalah merupakan aplikasi sangat sederhana yang kami buat
untuk sekolah, dan ini bisa digunakan oleh semua jenjang ya. Bisa di semua jenjang karena di mana di sini dapat Bapak Ibu eh, input entry mata pelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu, yang diajarkan di sekolah Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa di sini kode ini harus Bapak Ibu buat ya. Sekali lagi ini sebagai akhir daripada semuanya ya. Jadi Bapak Ibu buat kode-kodenya dan isi data-data yang diminta sehingga nanti di raport di sini akan muncul semuanya ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk P5, raport P5 sebenarnya kita mau gabungkan di sini raport P5-nya, tetapi karena banyak eh, link yang masih error sehingga kami tutup aksesnya di sini Bapak Ibu ya. Kami tutup aksesnya, begitu juga bagi yang saat sekarang ini kelas 10-nya dengan menggunakan kurikulum Merdeka, kelas 11, 12 masih menggunakan K13. Di sini juga kami memang sudah menyiapkan, cuma ada link yang masih error sehingga kami tidak bisa menampilkan. Ini hanya untuk sementara untuk raport intrakurikuler yang kurikulum Merdeka. Yang insya Allah ke depan kita akan menggabungkan semuanya, raport proyek P5 dan raport intrakurikuler daripada kurikulum Merdeka. Demikian Bapak Ibu secara singkat penjelasan terkait dengan bagaimana menggunakan aplikasi e-raport yang kami buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah mengunjungi channel kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.